pribadi yang sepadan, yang setimpal, yang cocok, yang sesuai, yang pas, yang bisa membebaskan kita dari hukuman maut itu. Dan itulah yang Yesus lakukan. Yesus adalah Allah sejati. Dia datang ke dunia menjadi manusia sejati, benar-benar manusia, supaya di dalam daging dia menanggung segala dosa manusia itu. Maka hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia, ditanggung oleh saudara, ditanggung oleh saya, karena kitalah yang berbuat dosa. Dosa itu, hukuman dosa itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Itulah yang membuat kita bebas. Jadi sebenarnya kita yang harus menerima beban itu, kita yang harus menerima hukuman itu, harusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah. Datang ke dunia menjadi manusia untuk apa? Menanggung hukuman itu. Dan di kayu salib itulah dia menanggung. Di ayat 3 berkata begini. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 3. 1, 2. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terjemah lain, daging itu manusia artinya, di dalam diri manusia. Jadi manusia yang berdosa, maka manusianya harus dihukum. Kalaupun ada manusia yang bisa menanggung hukuman itu, kalau binatang-binatang tidak akan sanggup. Kalaupun adalah manusia, haruslah manusia yang sempurna. Siapa yang sempurna? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tak seorang pun di antara kita yang sempurna. Jadi kualitasnya haruslah sama seperti kita yang berdosa ini, tapi dia tidak berdosa. Maka dikatakan telah dilakukan oleh Allah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan menyelamatkan. Hukum-hukum, peraturan-peraturan tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena apa? Bukan karena ketidaksempurnaan hukum, tetapi karena ketakberdayaan manusia untuk melakukan hukum itu. Kalau saudara dikatakan Anda selamat kalau rajin ke gereja, kadang-kadang kita tidak rajin. Kalau rajin berdoa, kadang-kadang kita tidak rajin berdoa. Kalau membaca Alkitab, kadang-kadang kita enggak baca Alkitab. Kalau berbuat baik dan tidak boleh marah, kadang-kadang kita marah. Jadi siapa yang bisa melakukan hukum-hukum itu dengan sempurna? Tak seorang pun. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kita ini lemah. Jadi daging ini tidak mampu. Dikatakan karena tak berdaya oleh daging. Bukan berarti kita nggak boleh juang untuk melakukan hal yang baik dan benar. Harus berjuang, tapi bukan untuk menyelamatkan diri kita. Karena apa? Perbuatan kita terbatas. Lantas bagaimana caranya? Inisiatif Allah sendiri. Maka dikatakan telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana cara membebaskan manusia dari hukum dosa itu? Supaya benar manusia itu merdeka dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus itu sendiri, yang dia adalah Allah. Alkitab berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya di dalam dirinya sebagai manusia, ini dia yang manusia yang bisa dikenai dosa, walaupun dia tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Tapi kualitas daging itu, benar-benar dia manusia. Itu sebabnya Yesus merasakan begitu sakit, begitu dahsyat ketika dosa-dosa itu dilimpahkan kepada dia. Dia merasakannya. Maka dikatakan kita memiliki imam yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sebagai manusia sejati datang, dan ini Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal dalam daging, dalam
bentuk manusia, benar-benar manusia, serupa dengan daging, dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi hukuman dosa untuk saudara dan saya itu ditimpakan ke dalam diri manusia yang bisa menerima itu. Ya, kalau dalam perjanjian lama kita lihat kalau binatang yang hendak dikorbankan haruslah tak bercacat celah, tapi itu tidak sempurna. Nah, kalau pribadi manusia yang sempurna yang tak berdosa menerimanya, ia menerima hukuman itu, menggantikan yang semestinya manusia, saudara dan saya yang harus ada dalam penghukuman itu, tapi digantikan oleh Yesus dan dia adalah manusia sempurna. Berarti benar-benar dia ambil hukuman itu dari saudara dan saya. Ada amin? Iya, kita sudah bebas. Ayat ini berkata seperti itu. Kita sudah merdeka. Kenapa Yesus menjadi manusia itu? Ya, Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Di dalam dirinya sebagai daging itu. Ayat 4 berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam diri kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib itu, dia tanggung segala hukuman dosa yang mestinya kepada kita. Tapi karena kita percaya kepada dia. Jadi waktu saudara dan saya percaya kepada dia, ya seperti kira-kira saya membawa hukuman ini. Saya tahu Tuhan ini hukuman buat saya. Tetapi karena engkau datang ke dunia dan engkau membuka hatimu kepadaku, engkau memilih aku, engkau memanggil aku, dan aku meresponinya. Engkau berkata mari datang, dan saat ini Tuhan aku datang. Ketika saudara dan saya percaya Yesus sama dengan kita datang membawa hukuman buat kita, kita berikan kepada dia. Yesus bawa sekarang hukuman itu. Kemudian kita bagaimana? Bebas. Wow, luar biasa. Dan untuk itu harganya adalah darah yang mahal. Firman Tuhan katakan kita dibeli ya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, yang sama seperti darah anak domba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus lakukan itu buat kita. Baik, kita sudah lakukan. Apa cukup sampai di sana? Ya, untuk keselamatan kita. Tetapi ada bukti dari seseorang yang sudah diselamatkan. Ada bukti dari seseorang yang sudah percaya Yesus. Ada bukti dari seseorang di mana roh Allah ada di dalam dirinya. Maka yang ketiga, pertanyaan bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Saudara orang percaya, amin? Amin. Coba lihat kiri kanan dan sentuh dikit. Bapak Ibu orang percaya? Sudah bebas dari hukuman, amin. Kalau agak ragu-ragu lihat kiri kanan, masa yang benar gitu ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Cukup mengaku saja? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi sekarang rupanya banyak orang ngaku-ngaku saja sebagai orang percaya. Iya. Dan seleksinya adalah ketika ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kesukaran. Bertahan enggak? Ada kesukaran yang kita hadapi, kemudian ada tawaran dunia yang memberikan rasa nyaman. Kita mau pilih yang mana? Tak sedikit yang memilih tawaran dunia. Orang paling tidak mau menderita. Setuju Bapak Ibu? Manusia tidak suka penderitaan. Tapi kalau karena mempertahankan iman, kita lebih suka menderita daripada menikmati dunia, akhirnya kehilangan segalanya. Kita masuk neraka. Setuju Bapak Ibu? Ada itu ya. Lebih baik menderita karena Kristus, amin. Masih kecil aminnya, amin. Karena di gereja. Kalau di luar nanti gimana? Nggak tahu lah ya. Harus lihat-lihat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak lagi hidup daging, melainkan dalam roh. Inilah ciri orang percaya. Bukan berarti kita udah sempurna, bukan berarti kita nggak bisa lakukan dosa. Masih kadang-kadang gampang tersinggung juga, kadang-kadang marah juga, kadang-kadang kalimat-kalimat kotor keluar juga dari mulut kita.
Kadang-kadang amarahnya meledak-meledak. Kadang-kadang kita memberi disiplin kepada anak kita melampaui batas juga. Kadang-kadang kita menuduh orang ya melampaui batas juga. Tapi itu kadang-kadang. Amin. Kadaminnya. Coba lihat kiri kanan dan katakan kadang-kadang. Yang gak berani bilang kadang-kadang berarti sering. Enggaklah. Masa orang Kristen kalimatnya kotor terus? Enggak lah ya. Saya sedikit agak ya ngiri-ngiri sedap melihat ada yang di live TikTok itu loh ya. Ya kami orang Batak lah saya katakan. Saya sendiri merasa wah makian-makian di dalamnya. Wah kiri kali. Kok maki. Yang seharusnya kalimat yang tidak muncul di sana. Dan itu kan seluruh dunia dengar. Wah, ngeri. Bagaimana? Apakah orang itu kita katakan sudah dikuasai roh? Bisa mengaku saja, tapi sebenarnya belum. Tetapi orang yang sudah dikuasai oleh roh Allah atau roh Allah diam di dalamnya, ya kita tidak lagi dikuasai daging itu. Dan jika kita hidup dalam daging, maka kita akan mengalami kematian. Tetapi oleh rohlah kita mematikan perbuatan daging. Bisa nggak kita berubah? Bisakah kita akhirnya kelakuan tadi jahat jadi orang baik? Bisa, sangat bisa. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Amin. Ada yang merasa belum baik? Boleh saja, nggak apa-apa. Tuhan, saya belum baik, tapi saya bisa akan lebih baik. Bukan dengan kekuatan saya, tetapi karena kekuatan daripada Roh Allah. Amin. Kira-kira begini, ada orang yang melakukan dosa, dia cuek saja. Enggak merasa berdosa. Tetapi orang yang percaya roh Allah ada padanya, roh ini bekerja. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu berkatakan begitu? Dia akan sadar, maka Roh Kudus menginsapkan manusia itu dari dosa. Akhirnya kita sadar, iya ya, kenapa saya begitu benci sama dia ya? Ampuni saya Tuhan. Saya pikir saudara Bapak Ibu pernah mengalami. Iya, kenapa kata-kata saya terlalu menyakitkan dia? Saya akan minta maaf kepada orang itu. Oh iya, kenapa saya rancangkan hal yang jahat kepada dia? Kok dia yang berhasil, kenapa saya iri hati kepada dia? Oh terima kasih Tuhan sudah ingatkan. Saya tidak perlu iri hati sama orang itu. Siapa yang mengerjakan di dalam diri kita? Roh itu. Tetapi kalau kita mengeraskan hati tidak mendengar suara roh itu sangat berbahaya. Karena firman Tuhan katakan jangan padamkan api roh itu. Jangan padamkan. Dia sudah ingatkan kita. Ini kamu lakukan ini tidak baik. Harus berhenti. Karena roh Allah ada pada kita. Kita percaya kepada dia. Maka kita berjuang dan berkata, Tuhan tolong. Tidak ada seorang di antara kita yang sudah sempurna. Tidak. Pendeta sekalipun. Tidak. Ya. Karena manusia juga kan. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bagaimana caranya supaya keinginan-keinginan daging, tabiat-tabiat dosa itu, kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa menyingkir dari hidup kita? Bagaimana caranya? Ayat ini jelas. Ya oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Gampang saja, contohnya begini. Kalau saudara ini seringkali saya katakan, saudara mau marah kepada seseorang, katakanlah dalam keluarga, seorang suami mau marah kepada istrinya. Dan suaminya berkata, Mam saya mau marah tapi kita berdoa dulu ya. Saya pikir ini sesuatu yang indah. Silakan marah. Atau istrinya bilang, Mama, istrinya berkata, Pak, oke marah. Saya sebagai istri siap menerima. Apapun, pokoknya marah-marahlah. Yuk, aku dukung, kita doa. Tuhan, berkati suamiku mau memarahi aku. Tuhan Yesus tolong kami, biarkan suamiku marah kepadaku. Boleh marah. Sang suami akan marah dengan cara yang benar. Paling berkata, tadi harus mau sayang, itu kata-katamu tadi gak benar ya sayang. Marah kan? Tapi sayang,
sayang. Jangan sayang, bukan begitu. Sayang tadi kan tadi udah berdoa. Kalau nggak berdoa kan tangan bisa melayang. Tapi setelah berdoa, sayang, nggak gitu. Ada amin bapak-bapak? Amin ibu-ibu? Ibu-ibu kok nggak amin? Amin ya. Percayalah, berdoa Tuhan. Akhirnya apa? Terkendali kita. Inilah kekuatan roh itu. Saudara mau merancangkan yang jahat, tapi ketika saudara berdoa, masuk dalam hadirat Allah, saya pastikan ya niat jahat itu kabur dia, lari, terbirit-birit. Jadi kelemahan kita, kenapa kita tidak menyerahkan kepada Tuhan? Jadi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, ya perbuatan-perbuatan daging itu, tabiat-tabiat dosa itu. Itu sebabnya kita berkata, kita dibaharui dari hari ke hari. Jadi proses pembaharuan itu terjadi dalam diri kita tiap-tiap hari. Amin. Itu sebabnya ya saya bisa lihat, baik diri saya maupun jemaat, yang dimana dari awal kita bersama-sama, Bapak Ibu bisa melihat saya bisa melihat Bapak Ibu. Ternyata terjadi perubahan. Bukan karena kuat kita, bukan kita memaksakan kita berubah, tidak. Orang yang dipaksakan berubah tidak akan bisa. Tetapi ketika kita mengandalkan roh Allah itu, ketika kita berdoa, wow, kita bilang kok bisa ya? Dulu saya nggak suka pelayanan, kok sekarang saya jadi rajin melayani ya. Dulu saya ini kalau seseorang nyakiti hati saya tidak akan memaafkan dia. Tapi sekarang beda ya, saya mengampuni dia loh. Saya nggak mau lo sakit hati sama dia. Terjadi perubahan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan terjadi perubahan. Saya percaya. Ada memang kadang-kadang perubahan itu seperti agak lambat gitu ya. Tapi pasti. Karena roh itu akan bekerja. Ya. Apakah kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging? Jawabnya bisa. Coba lihat kiri kanan dan katakan kamu bisa. Perbuatan daging yang mana yang bisa? Semuanya. Saudara sebut dalam hati. Bisa hilang, bisa. Jangan berkata yang ini tapi agak berat, betul agak berat. Tapi berjuang, roh akan menolong kita, Roh Kudus akan menolong. Percayalah. Percaya, ya. Bisa oleh karena kekuatan dari Roh Kudus. Kita tidak menerima roh perbudakan, saudara. Yang terus menghimpit kita, menekan kita, membuat kita terus ada dalam belenggu kuasa kegelapan. Tidak. Roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Alkitab jelas mengatakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 15 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa roh itu berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa? Artinya segala kelemahan kita dia tahu dan dia bawa kepada Bapa, dan Bapa akan turun tangan menolong kita. Ya beberapa hari yang lalu saya dengan seseorang, ya dia merasa orang ini nggak bisa berubah. Ya ada kelainan yang dialami. Tapi saya katakan, yang menguasai manusia itu siapa? Yang menguasai perasaan manusia itu siapa? Yang bisa mengubah manusia itu siapa? Tuhan. Ya dia hampir merasa putus asa. Ya waktu bincang-bincang di kampus saya katakan jangan putus asa. Yang kamu gumuli itu, kalau hatimu sungguh-sungguh menggumuli, engkau benar-benar mengasihi, ya jangan menasihati dengan cara yang salah. Dia bilang, wah saya kalau dia salah saya marah-marah, saya paksa. Oh jangan. Saya bilang, bagaimana kalau kita punya anak yang masih kecil, baru belajar jalan, di dalam kelemahannya dia jatuh, kemudian kita marah-marah, kok jatuh? Kenapa? Loh dia sudah jatuh, kita marahin lagi, apa tambah hancur? Orang itu jangan dimarahin, saya bilang. Kamu yang harus datang, pegang tangannya, ayo nak, kamu pasti bisa, hari ini jatuh gak apa-apa, ayo, semangat. Kita harus ada bersama dengan dia, menguatkan dia.
Maka lihat nanti ketika waktu berjalan sedemikian rupa, dan tidak selamanya kita akan pegang tangannya. Nanti ada waktunya kita lepaskan dia karena dia sudah kuat. Jadi dia lemah, yang dia kasih itu lemah, tapi dia dengan caranya memaksa supaya kuat, yang nggak bisa. Jadi saya katakan, yang mengubah manusia itu siapa? Tuhan. Datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya memikirkan hal-hal yang dari roh. Alkitab berkata, kita sudah baca. Jadi kita percaya kepada Yesus, kemudian pemikiran kita dikuasai oleh roh itu. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, hal-hal surgawi. Kehidupan kita ini tidak lagi kita isi dengan hal-hal dunia. Ya, memang kita masih di dunia. Kebutuhan-kebutuhan kita secara dunia iya, tetapi tidak lagi dunia yang menguasai kita. Bukan dunia yang menguasai kita. Ya, tetapi hal yang kita butuhkan di dalam dunia ini diberikan oleh Allah kepada kita karena kita membutuhkannya. Tetapi yang terutama kita mengutamakan Dia, mengutamakan Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi utamakan dulu Tuhan, pikirkan perkara-perkara surgawi, hal-hal yang rohani, menjaga hidup kudus, terlibat pelayanan, bergaul karib dengan Allah, mulai melakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itu terjadi karena roh Allah ada pada kita. Amin. Ayat 5 dan 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Firman Tuhan. Baik Tuhan, saya mau memikirkan perkara-perkara di atas, hal surgawi, rohani, melayani, mengasihi. Apakah sia-sia yang akan kita lakukan itu? Tidak. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Dia, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan. Maka dikatakan ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ya ada rasa hidup yang berarti yang kita alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, ya kita bersyukur. Kita mengalami, ya, kemerdekaan, kebebasan. Ya, kalau mati pasti masuk surga, ya dan amin, tidak perlu ragu-ragu. Ya, berdasarkan firman Allah, di mana hukuman itu yang semestinya kepada kita telah ditanggung oleh Yesus. Jadi kita bersyukur bahwa kita tidak akan mengalami penghukuman oleh karena hukuman yang seharusnya akan kepada kita telah ditanggung oleh Yesus. Dan Roh Kudus yang ada pada kita sebagai jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Alkitab berkata, tidak ada. Penindasankah, kelaparankah, ketelanjangankah, kuasa-kuasa gelap? Tidak ada. Jadi kasih Tuhan itu menempel dalam hidup kita. Roh Kudus permanen tinggal di dalam kita. Dan yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang kita lakukan adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah, dan Allah memberkati kita. Kita tunduk kepala sejenak, berdiam diri di hadapan Allah. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguhlah membuat kita bersyukur. Bersyukur kepada Dia. Jangan ada seorang pun di antara kita yang meragukan pengorbanan Yesus. Dia datang ke dunia. Dia adalah Allah menjadi manusia. Dan telah ditanggungnya segala hukuman yang semestinya kepada kita telah ditanggung oleh Dia. Sehingga kita benar-benar
bebas dari hukuman. Dan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, Dia yang adalah Immanuel, yang menyertai kita, Dia akan membimbing kita, menyertai kita, dan menolong kita. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapa di surga,